warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aikrana dan rekan saya Ade Febrianti, mahasiswi jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua akan memaparkan materi tentang peran tumbuhan dan mitigasi global warming dan perubahan iklim. Dan rekan saya sendiri, Ade Febrianti, akan menjelaskan teori terkait materi yang akan kami bahas, dan saya sendiri akan memaparkan tentang paper terkait materi yang akan kami bahas. Baiklah, di sini saya akan memaparkan secara umum yang kami acu pada buku Bapak Ratak SP pada tahun 2017. Yang pertama yaitu akan saya bahas mengenai bagaimana peran pohon dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, di mana pertama-tama kita akan mengetahui pengertian perubahan iklim terlebih dahulu, yang merupakan kajian bidang kehutanan yang berkaitan langsung dengan menurunkan gas rumah kaca atau gas CO2. Namun, hal ini untuk memperoleh pendugaan biomasa pada tingkat jenis pohon. Yang kedua yaitu pengertian pemanasan global. Pemanasan global yaitu peristiwa atau kegiatan terjebaknya radiasi gelombang panjang matahari atau inframerah yang dipancarkan oleh bumi sehingga tidak dapat lepas ke angkasa yang mengakibatkan suhu di atmosfer menjadi panas. Lalu yang ketiga itu siklus karbon. Siklus karbon ini merupakan siklus biokimia, yaitu karbon yang ditukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang ada di bumi. Yang keempat itu faktor penyerapan karbon. Faktor penyerapan karbon ini meliputi beberapa macam, yaitu vegetasi, kondisi tempat, dan pengelolaannya. Yang selanjutnya itu hutan alami. Hutan alami ini dapat kita katakan sebagai alat penyimpanan karbon yang tingkat tinggi karena memiliki keanekaragaman pohon yang sangat tinggi. Selanjutnya itu upaya pencegahan perubahan iklim. Dalam upaya kita dalam mencegah perubahan iklim ini secara mitigasi atau implementasi kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptif. Adaptif itu merupakan inisiatif untuk mengurangi vulnerabilitas alam dan manusia menghadapi pengaruh-pengaruh perubahan iklim yang ada di bumi. Selanjutnya itu perubahan iklim. Perubahan iklim ini terbagi menjadi dua, yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini perubahan suhu bumi yang dampaknya akan mempengaruhi semua interaksi abiotik maupun biotik yang terjadi pada setiap ekosistem bumi. Adapun berbagai macam pemanasan global, yang pertama itu melalui gelombang pendek. Nah, gelombang pendek ini berasal dari matahari dan akan tiba di suatu permukaan. Lalu diteruskan menjadi gelombang panjang yang akan berubah menjadi panjang yang panas. Selanjutnya, gelombang panjang ini dipantulkan ke atmosfer, lalu tertahan lapisan gas yang fungsinya ini untuk sebagai dinding kaca atau dikenal sebagai efek rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini terdapat berbagai macam, yaitu sulfur hexafluorida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, gas nitrogen oksida, gas metana, karbon dioksida, dan uap air. Nah, terdapat 3 gas utama pada gas rumah kaca ini karena konsentrasinya di atmosfer terus meningkat secara 2 kali lipat. Ketiga gas ini mempunyai masa hidup yang cukup panjang di permukaan bumi, yaitu gas nitrogen oksida, gas metana, dan karbon dioksida. Adapun interaksi lingkungan abiotik dan abiotik yang menyebabkan perubahan CO2 di atmosfer dan CO2 di lautan dalam secara bentuk organik maupun inorganik yang ada di darat maupun di lautan. Nah, yang pertama itu perubahan suhu. Perubahan suhu bumi telah meningkat 0,3 derajat Celcius hingga 0,6 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu bumi pada tahun 1860 yang relatif stabil. Akibat
hal ini peningkatan konsentrasi CO2 ke atmosfer sebanyak 28 derajat dari konsentrasi CO2 yang terjadi 150 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan pertukaran antara karbon di atmosfer daratan maupun di ekosistem lautan. Nah, perkembangan berbagai ekosistem selama jutaan tahun yang lalu menghasilkan pola aliran karbon tertentu dan ekosistem tingkat global. Adapun dampak peningkatan suhu bumi ini, yang pertama, aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini akan mengakibatkan peningkatan permukaan air laut, pergeseran musim, meningkatkan curah hujan di musim penghujan, lalu adanya kering yang berpanjangan. Nah, siklus karbon. Siklus karbon ini atau kita kenal dengan siklus geokimia, yaitu karbon yang ditukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Nah, adapun beberapa penyimpan utama karbon yang dihubungkan oleh jalur pertukaran, terdapat 4, yaitu yang pertama, lautan. Lautan itu karbon organik yang terlarut, biota laut hayati dan non-hayati. Adapun sedimen itu merupakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, atmosfer. Yang keempat, biosfer terestrial. Biosfer terestrial ini sistem perairan sungai dan bahan organik pada tanah. Nah, siklus global yang terjadi secara alami antara atmosfer, lautan, dan daratan ini terjadi karena adanya proses kimia, fisika, geologi, dan biologi. Namun ada juga aktivitas manusia atau antropogenik, dan yang ketiga itu peningkatan gas rumah kaca. Nah, lautan ini dapat menyimpan karbon pada lapisan atas yang dekat dengan permukaan bumi, namun pada bagian dasar proses ini terjadi sangat lambat. Nah, CO2 yang ada di atmosfer berasal dari pembakaran fosil, aktivitas industri, dekomposisi serasa, respirasi tanah maupun perairan. Nah, selanjutnya adapun faktor penyerapan karbon yang ada pada ekosistem darat. Yang pertama itu vegetasi. Nah, vegetasi ini dapat meliputi komposisi jenis, struktur, dan umur pada suatu tanaman. Selanjutnya itu kondisi tempat yang dapat meliputi variasi iklim, tanah, dan adanya gangguan secara alami ataupun yang dapat ditimbulkan dari alam. Nah, pengelolaan ini bagaimana cara kita memanfaatkan lahan hutan yang biasanya digunakan pada lahan pertanian. Adapun aliran karbon di daratan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan waktu terjadinya. Nah, di mana waktu terjadinya itu yang pertama jangka pendek. Jangka pendek ini dapat terjadi pada proses respirasi tanaman yang melepaskan CO2 ke atmosfer. Yang kedua itu jangka menengah. Nah, di mana pada jangka menengah ini dekomposisi serasa dan bahan organik tanah yang akan lepas CO2 ke atmosfer. Yang ketiga itu perubahan jangka panjang yang terjadi adanya gangguan ekosistem baik alami maupun yang diulang aktivitas manusia. Nah, pengertian full karbon di daratan meliputi 4 kategori. Yang pertama, gross primary productivity, yaitu jumlah karbon yang diserap oleh tanaman selama berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, yang kedua, net primary productivity, yaitu produksi bahan organik dari tanaman hidup pada ekosistem daratan. Yang ketiga itu net ecosystem productivity, yaitu produksi bahan organik dalam suatu ekosistem. Yang keempat, net biome productivity, yaitu produksi bahan organik yang dapat dikatakan pada setiap wilayah yang mencakup suatu ekosistem. Nah, mungkin itu saja mengenai pemaparan secara umum yang kami acu pada buku. Saya
cukupkan. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan semua, jadi saya di sini akan memaparkan paper terkait materi yang kami bahas, di mana paper ini sendiri berjudul Peran Tanaman Karet dalam Mitigasi Perubahan Iklim yang ditulis oleh Handi Supriyadi dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2012 dari Buletin Risti. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa perubahan iklim yang terjadi pada saat ini berdampak buruk pada makhluk hidup yang tinggal di bumi. Salah satu contohnya adalah kebanjiran dan badai serta hal lainnya. Sektor yang terkena imbasnya salah satunya adalah sektor pertanian, di mana akibatnya produksi dari petani dapat turun sehingga petani banyak yang merugi serta berakibat buruk pada pangan negara itu sendiri. Salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah meningkatnya emisi gas dari efek rumah kaca, terutama CO2 yang ada di udara. Ini juga dapat diakibatkan dari aktivitas manusia itu sendiri. Sehingga hal ini pemerintah Republik Indonesia mencanangkan rencana aksi nasional penurunan gas emisi rumah kaca atau dapat kita singkat RAN-GRK. Salah satu tanaman yang dapat digunakan dalam mengikat CO2 itu adalah tanaman yang mudah tumbuh dan juga berkayu, yaitu tanaman karet. Secara ekologis, tanaman karet tajuknya itu dapat mengikat CO2 yang ada di udara, dan hasil dari biji tanaman karet ini dapat menjadi biodiesel yang lebih aman dan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan solar. Secara data yang ada dapat dilihat bahwa perkebunan rakyat dari produksi tanaman karet ini menghasilkan stok karbon sebesar 19,8 karbon per hektar. Jadi dia bisa mengikat 19,8 karbon per hektar, sedangkan untuk produksi besarnya stok karbonnya itu sekitar 42,4 karbon per hektar. Setelah biodiesel dari hasil tanaman biji karet ini diproduksi lalu dicampurkan dengan solar, itu dapat menurunkan emisi gas buang CO2 itu sebesar 40,14% sendiri. Untuk berapa persen CO2 yang bisa diikat dari tanaman karet ini bervariasi, tergantung pada kesuburan tanah dari tanaman karet itu sendiri, kondisi tanaman karet, dan juga teknik dari penanaman tanaman karet. Hal ini membuktikan bahwa tanaman karet sangat berperan penting dalam perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Baiklah, sekian pemaparan dari saya dan rekan saya Ade Febrianti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.